jumpa lagi di AN Channel ya. Jadi kali ini saya akan coba berbagi tutorial ya terkait dengan video editor ya. Jadi kita akan coba gunakan video editor yang ada di Windows ya, Windows 10 ya. Ini bawaan. Jadi ketika kita sudah install Windows 10, jadi otomatis ini sudah ada di dalamnya. Untuk kebutuhan editing video yang sederhana, saya kira ini nanti sudah cukup ya. Jadi kita nggak perlu beli software yang mahal-mahal untuk melakukan editor video yang sederhana ya, seperti menggabungkan video, kemudian nanti memotong sebagian video dan sebagainya. Jadi kita cukup menggunakan software bawaan dari Windows saja. Nah, untuk memulai aplikasinya kita arahkan dulu ya. Oh ya, untuk bagi yang ingin mengetahui bagaimana caranya saya membuat kursor yang seperti ini ya, nanti bisa dilihat di video tutorial yang sebelumnya ya, bagaimana cara membuat kursor sendiri ya. Jadi yang seperti ini, jadi biar fresh, ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, oke, kita mulai dulu. Seperti biasa kita klik start dulu ya, kemudian klikkan video editor ya, V aja udah langsung keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat ya, tampilannya sangat sederhana seperti ini, tapi ini sudah cukup lah untuk kita pakai untuk edit foto yang foto dan video yang ringan lah. Dan ini selain untuk video, ini juga bisa dipakai untuk buat animasi ya, animasi GIF ya, seperti itu. Tapi kali ini saya akan tunjukkan untuk kita manfaatkan untuk editing video yang sederhana ya. Oke, kita mulai dengan klik new video project ya. Nah, untuk lembarannya ada seperti ini. Kita kasihkan nama videonya dulu. Misalnya ini kita kasih videoku ya, videoku. Oke. Kemudian kita oke. Nah, kemudian ini kita bisa lihat di sini nama projectnya adalah videoku ya. Kalau misalnya ingin mengganti, silahkan diklik di sini ya. Kalau tidak ya berarti silahkan dilanjutkan aja. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada di sini adalah project library ya. Project library nanti ini akan ada untuk menampung beberapa video atau gambar yang nanti kita tambahkan ke dalam library. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan hasil atau output dari video yang akan kita buat nanti. Jadi sementara lah begitu. Kemudian storyboard di sini adalah kita buat skenario-nya, videonya nanti pengennya seperti apa di sini ya. Kemudian kita coba dengan add ya. Kemudian kita ambil dari PC saya, dan ini sudah saya sediakan ya video ya untuk percobaan kali ini. Jadi saya gunakan 3 video, sudah saya siapkan video 1, video 2, dan video 3. Oke, kita tambahkan dulu video 1, kemudian kita open. Nah, ini proses untuk menambahkan video ya ke dalam project kita. Oke, kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi, silahkan di add lagi ya. Kemudian from PC, kemudian tambahkan video 2 atau video 3, langsung dua-duanya boleh. Kemudian open. Kita akan coba lihat apakah bisa langsung tertampil pada project library ya. Oke, nah bisa. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan ke dalam storyboard ya, karena ini masih dalam project library, jadi belum kelihatan di dalam storyboard. Nah, untuk menambahkannya kita bisa klik salah satu, misalnya kita ingin menambahkan ini ya, klik ini, kemudian place in the storyboard. Nah, masuk. Kemudian video 2 kita masukkan ya, sama, atau klik kanan place ya. Oke, klik kanan place in. Oke. Nah, ketika video sudah masuk nih, nah kemudian ada beberapa bagian di sini ya. Ini video 1, video 2, video 3. Nah, kemudian ketika kita langsung play ya, coba kita lihat. Nah, ini langsung bisa memutar begitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat videonya begitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba lakukan pemotongan ya. Pemotongan bagaimana caranya? Misalnya video pertama ini kita potong ya, kita bisa menggunakan
apa namanya, trim ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian mana yang ingin kita potong ya? Misalnya kita ingin potong yang depan ya misalnya. Nah, biasanya kan kalau kita ingin memulai video yang depan itu kan biasanya perlu dibuang. Nah, jadi kita buang yang bagian depannya aja. Oke, misalnya 8 menit. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di down ya. Nah, otomatis langsung kepotong ya. Jadi tinggal apa namanya, segini videonya ya. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk lakukan pemotongan lagi ya. Kita coba potongan lagi, mulai dari sini ya. Oke, kita ada. Oke, kita akan coba langsung play. Nah, ya. Nah, mulainya langsung di sini gitu. Kenapa di sini masih seperti ini ya? Karena ini thumbnailnya saja, jadi nggak terlalu apa namanya bermasalah. Yang penting adalah di sini. Nah, ini sudah kepotong videonya. Yang seharusnya mulai dari gambar yang seperti ini langsung ke sini. Nah, ini sudah cukup untuk kita bisa melakukan pemotongannya. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan ya beberapa efek ya. Caranya adalah misalnya begini. Kita ingin tambahkan di depan, ini kita dengan tambahkan dengan 3D effect ya. Nah, ini coba kita tambahkan nih. Nah, kita bisa tambahkan juga beberapa efek di dalamnya ya. Kita coba klik efek explosion ya. Nah, kita bisa atur juga di sini pengennya di mana, misalnya di atas ini misalnya. Oke ya. Kemudian kita akan coba lihat ya hasilnya seperti apa ya. Nah, seperti ini. Jadi efeknya sudah langsung kelihatan. Oke, kita ulangi lagi. Nah, oke. Jadi efeknya sudah langsung kelihatan begitu ya. Oke, kemudian kita akan coba lihat kembali ya. Ntar kita tambahkan apa namanya efek ya, efek lain lagi. Misalnya kita tambahkan, kemudian kita tambahkan ini ya, salah satunya ya, ini contoh aja ini. Dan misalnya di sini ya. Kemudian kita akan coba dulu. Nah, oke, gitu ya. Kemudian kita coba lihat dari depan. Nah, oke. Kemudian efek yang di belakangnya nanti kita akan coba lihat seperti apa. Nah, begitu ya. Jadi itu beberapa efek ya. Jadi kita bisa tambahkan efek yang lain, masih banyak di sini. Jadi nanti silahkan, dan ini free ya, gratis bawaan Windows. Kita nggak perlu beli software lagi ya. Nah, ini silahkan diedit-edit di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan 3D library ya, sini ya. Kemudian contohnya seperti ini, ada hewan-hewan begitu. Kemudian ada juga, kita down dulu. Oke. Kemudian kita coba lagi beberapa fitur di sini. Salah satunya adalah speednya. Ini adalah untuk mempercepat ya. Nah, mempercepat video kita. Mau dinaikkan berapa? Ya. Biasanya yang direkomendasikan itu biasanya hanya sampai 4 kali aja sih, tergantung dari keinginan si pembuat. Tapi ya kita harus atur-atur. Kalau misalnya hanya sekedar mempercepat video yang seperti ini, saya kira 1 atau 2 aja udah cukup sih. Maksimal 4 lah ya, biar nggak terlalu cepat sekali. Kalau cepat ya berarti kayak terpotong-potong begitu, kurang bagus. Nah, misalnya kita cepatkan 1,2,5 ya. Nah, ini otomatis durasinya jadi pendek ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Kita lihat di filter ya. Nah, filter ini untuk membuat gambar filter ya. Jadi sesuai dengan apa yang dipilih gitu. Ya, kalau saya sih biasanya belum terlalu pakai ini ya, pakai yang standar aja. Kemudian
Selanjutnya kita coba fitur apa lagi yang ada di sini, fitur motion ya. Nah, ini membuat gambarnya biar lebih terfokus di titik mana gitu ya, sesuai dengan kotak-kotaknya ini ya. Saya juga belum pakai ini, jadi belum perlu sih. Oke, kemudian ada lagi fitur apa ini ya, fitur teks nih ya. Oke, fitur teks ini kita akan coba misalnya ini pesawat ya, kita kasih judul pesawat. Oke, nah pesawat ini kita bisa pilih nih mau modelnya seperti apa, seperti ini atau dibuat seperti ini atau seperti ini. Nah, saya contohkan misalnya saya pilih seperti ini contohnya ya, pesawat gitu kan. Posisinya di mana layoutnya, di tengah atau di atas atau di samping. Nah, ini silahkan nanti dipilih-pilih sendiri di mana tempat yang diinginkan begitu ya. Saya contohkan di mana ya, di sinilah begitu ya. Kemudian di down. Oke. Nah, kemudian oh ya, ini coba tadi di sini ya kita kasih efek ya. Oh iya ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ini sampel ya. Nanti biasanya kan judul ini taruh di depan sih, tapi ya nggak selamanya di depan sih. Misalnya ada sub-subnya ke beberapa tema ya, mungkin bisa di dalam-dalam. Nah, saya contohkan di video yang ketiga ya. Kemudian selanjutnya kita bisa juga split ya, split atau istilahnya potong videonya gitu ya. Kita akan coba ya. Oke, kemudian misalnya kita ingin potong di bagian sini ya, kita potong di sini, kita jadikan videonya menjadi 2 ya, kita potong. Jadi nanti klip yang pertama itu menit 0 sampai 39 ya, kemudian klip yang kedua mulai dari menit 41 sampai 41 sampai selesai begitu. Kemudian kita akan coba down ya. Nah, ini akan terpisah menjadi 2 video ya. Tadi kita sudah split begitu. Jadi cukup mudah sekali ya ketika kita menggunakan ini, dan ini memang sederhana. Yang penting kita bisa potong, kita sambung gitu kan. Kemudian kita buat efek-efek yang dasar ya. Memang nggak selengkap seperti yang ada di Filmora atau mungkin di Vegas atau mungkin di Power Director dan lain sebagainya. Tapi ini untuk software kebutuhan dasar saya rasa sudah cukup ya. Kemudian selain itu kita bisa juga ya menambahkan background musik ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini nih. Ya. Nah, seperti ini kita coba ya. Ini apa? Nah, seperti ini ya. Kita atur. Oke ya. Jadi kencang sekali. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita coba tambahkan nih. Tambahkan biar nanti ada latar backgroundnya gitu. Kita coba ya. Nah, ada kan backgroundnya. Oke, nah kita akan coba lagi ini dibesarkan ya suaranya. Nah, backgroundnya biar agak kencang. Nah, begini ya. Oke ya. Jadi begitu ada efeknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menambahkan backgroundnya juga ya. Nah, cuman di sini kita tidak bisa atur ya, atau mungkin saya belum menemukan ya caranya untuk mengatur lagunya itu, misalnya mulai dari video yang kedua ini misalnya ya. Jadi ketika kita tambahkan ini langsung semuanya ya, jadi satu video itu menjadi satu back song gitu ya. Kemudian kita juga bisa custom di sini ya. Ya, bisa ditambahkan, misalnya mau ditambahkan dari suara dulu, misalnya rekaman suara tok itu kan, suara saja, berarti bisa ditambahkan di sini ya, add audio dulu begitu. Jadi rekaman bisa langsung kita tambahkan di sini. Jadi nanti bisa langsung jadi satu dengan
videonya ya. Jadi misalnya videonya belum ada suara, bisa kita tambahkan di sini. Kemudian ada apa lagi nih? Sudah ya, sepertinya hanya ini aja ya untuk apa namanya, kelengkapannya begitu. Tapi ini untuk kebutuhan dasar editing ini saya rasa udah cukup ya. Kalau hanya misalnya teman-teman pengennya hanya menyambung video, memotong, kemudian ingin menjadikan satu di render begitu, saya rasa software ini sudah cukup untuk bisa menangani ya kegiatan tersebut ya. Kemudian coba kita finish video, nanti jadinya seperti apa ya, kita akan coba. Nah, kemudian kita diminta memilih nih formatnya, apakah high, medium, atau low ya. Jadi kalau high ini, jadi nanti kualitas gambarnya memang bagus ya, ukurannya 1080p ya. Coba kita akan coba untuk export ya. Nah, kita akan coba untuk export. Nah, kita akan lihat seberapa ya. Nah, ini videoku, kita jadikan satu di sini, kemudian kita export ya. Nah, ini merupakan proses export ya. Kita akan coba nanti lihat hasil dari videonya nanti seperti apa ya, setelah kita tadi tambahkan beberapa efek di dalamnya. Kemudian ada video yang kita potong ya, kemudian ada yang kita tambahi judulnya. Nah, kemudian nanti akan kita lihat kira-kira jadinya seperti apa ya. Kemudian kalau di sini saya belum menemukan juga fitur untuk transisi ya, transisi antar video 1 dan video 2 ya. Jadi ini menjadikan beberapa kekurangan ya ketika teman-teman ingin menambahkan video itu ada transisinya ya. Jadi kalau di sini sepertinya tidak ada, atau mungkin saya yang belum menemukan ya. Tapi saya cari-cari sampai saat ini belum ketemu ya. Jadi nanti silahkan kalau teman-teman tahu caranya, atau mungkin sudah ketemu caranya dengan menggunakan video editor ini ya, bawaan dari Windows ya, silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar ya, untuk kita bisa berdiskusi lebih jauh terkait dengan video editor ini ya. Jadi memang kita harus berusaha ya, manfaatkan apa yang ada begitu. Jangan terlalu memaksakan menggunakan software bajakan ya. Usahakan kalau memang ada alternatifnya ya, kita pakai alternatif aja dulu gitu ya. Jadi selama masih ada alternatif, berarti masih ada potensi, masih ada sesuatu alasan untuk kita tidak menggunakan software bajakan ya. Oke, kita akan coba lihat kira-kira hasil rendernya seperti apa. Nah, ini juga tergantung dari spek PC kalian ya. Kalau memang PC-nya speknya bagus ya harusnya cepat sih begitu. Tapi kalau misalnya tadi rendernya adalah videonya dalam kualitas low ya, atau medium, mungkin nggak selama ya. Semakin tinggi biasanya semakin lama untuk ekspornya. Dan ini pun juga sama ketika di Filmora atau Vegas ataupun di Power Director, saya rasa sama juga. Jadi cukup memerlukan waktu tergantung seberapa kompleks yang dikelola begitu. Oke, kita lihat ya. Nah, hasilnya langsung kelihatan. Oke. Nah, gini. Jadi hasilnya udah jadi. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi ada beberapa efek ya kalau kita lihat. Nah, kemudian tadi kita coba tadi pada video kedua ketiga juga ada efeknya ya. Kita akan coba ya. Gimana tadi? Nah, ini ya yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini. Oke. Nah, tadi saya kasih judulnya agak panjang ya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, oke. Kemudian formatnya apa ini ya? Kita akan coba lihat format akhirnya. Kita akan coba lihat format akhirnya apa. Nah, ternyata format akhirnya apa ini ya? Coba kita lihat. MP4 ya. Jadi
sudah cukup bagus sih kalau MP4, jadi kita bisa langsung gunakan untuk apa namanya, edit gitu, atau mungkin langsung diupload di YouTube sudah bisa ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat video sederhana begitu, kita edit dengan software bawaan yang ada di Windows. Kita nggak perlu capek-capek cari crack dan sebagainya ya. Kita cukup bisa memanfaatkan ini ketika kita ingin mengedit video yang ringan. Oke, nah sampai di sini dulu tutorialnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.